Dari mana itu 2 kali BPI-nya? Undang-undang. Oh, uangnya dari mana? Kirain. Bener. Dari mana kewajiban? Oh. Kenapa tidak? Kalau nggak ada peraturan itu, nggak usah. Kenapa? Kenapa? Untuk menghindari risiko. Nggak bisa? Membayar haji. Kan ada iuran haji. Kan kurang. Oh. Cadangan. Iurannya berapa? 25. Berarti ada cash in. Cash in. 25? Iya. Bisa. 25 juta. Setoran Cash awal. in. Setoran awal itu. Iya. Ada pelunasan? Iya. Berapa? 50. Dengan BPIH-nya. Berapa? Anggap aja 50. Terakhir berapa? 56. 55 aja Pak, 55 Pak. 56. Sisanya atau pelunasannya? 20. Pelunasannya. 31 lah 21 saya 31. Mana? Cash in-nya yang mana? Ya. Cash out-nya berapa? Outnya 93. 93. Bisa 93. Jadi netnya, net cash flow-nya berapa? minus. Minus berapa? 43. Foto ya. Minus 37 juta per jamaah. Ya kan? Per jamaah. Dari mana ini minus ini akan ditutup? Nilai manfaat. Ya. Apalagi? Kan nanti kan ada daya store juga. Iya. Ini kan nggak barengan kan? Iya. Nggak barengan kan? Iya. Ini dari setoran tidak cukup. Ini jamaah 1 nih, ya kan? Gerbong pertama. Iya. Kita minus 37. Ya ini berangkatnya tahun 2024. Ya kan? Ini kan juga ada nih, gerbong kedua nih, yang nanti berangkat tahun 2000 entah berapa itu. Ya, mungkin nilainya lebih besar dari 37. Ini 100 di sini. Ya kan? Nggak akan minus kan? Tapi biayanya juga terus bertambah. Biayanya terus bertambah. Cash out-nya tidak pasti. Cash out-nya Tidak tidak pasti. Iya. Di sini, di tahun sekian ini. Iya. Berapa kira-kira? Tergantung DP. Misalnya di sini 100 ke atas. ini biaya keseluruhan kan? Iya. Misalnya 150. Iya. Ya. Ini pas dia maju Sini pas berapa? dindan haji di mana? 100 Ini pas dindan haji. minus di 50. Iya. Ya kan? Kan ada setoran lain lagi kan di sini. Dindan haji. Setoran yang bed berapa gitu. Gerbong terakhir gerbong yang terakhir beresiko tidak berangkat. Gerbong terakhir berisiko tidak berangkat. Iya benar. Jadi ini kita ngomongin ya. Ini pengelolaan keuangan ya. Ini kita ngomongin kalau kita cuma melihat cash flow saja dalam waktu dekat ya. Ini kita ada saldo awal. Saldo awalnya 160 triliun. Oke. Oke. 60 triliun. Untuk berangkatin haji tahun ini kita masih bisa. Meskipun yang daftar ini katakan kurang dari 37 ya. Misalnya yang daftar awal ini cuma 20 gitu ya. Memang net cash flow-nya tahun ini masih negatif. Tapi saldonya 160 triliun dikurangin net cash flow-nya mana tadi? Ya, ini ya. 20 ini minus 17 ya. Ini masih besar, masih positif. Ya. Tapi nilai ini kalau nggak di manage ya, cash in-nya kita hanya mengandalkan dari ini aja ya.
cash saldo ini lama-lama akan turun, sehingga mengancam gerbong terakhir bisa jadi tidak berangkat. Jangan sampai gerbong terakhir nggak nyampe. Berapa tahun berapa kemarin disampaikan kan? 2027. Sekarang 2024. Enggak lah, 2027 masih positif pasti. Amin. Tapi mungkin ini ya, Ini pasti intan haji. Ini pasti intan haji. ya cash in di sini mungkin ya yang kemarin 2027 ya. Cash in ini kan nggak cuma dari sini, tapi juga tadi ada dari nilai manfaat. Kalau rentabilitas nilai manfaat seperti sekarang ini tahun 2027 mungkin cash in sama cash flow itu akan sudah minus. Net cash flow-nya ya, tetapi nilai ininya masih tetap. Nanti nunggu lagi lebih panjang lagi itu 160 triliun itu kapan habisnya. Tapi kalau itu tadi tidak di manage karena kita selalu bayarnya di sini adalah kita lebih murah, tidak at cost. Ya, artinya akan ada subsidi. Kalau subsidinya ini melebihi dari nilai manfaat yang di generate, maka akan rugi, akan negatif, terancam gerbong berikutnya tidak bisa berangkat. Ya. Nah itu tantangan terbesar BPKH. Ini kita adalah melihat long horizon, ya. Tapi ketika kita melihat tahunan, gitu ya, kita akan lihat ini tahun musim haji tahun ini 2024. Nanti akan ada tahun haji 2025, ya. Nah di Treasury BPKH itu sudah pasti ini bulan ke-1, bulan ke-2, bulan ke-4 sampai bulan ke-12 itu akan ada schedule cash flow. Kapan akan keluar uang-uang ini? Uang ini nih, cash out nih. Ya kan? Kan tidak uang penyelenggaraan haji tahun 2025 secara cash flow itu ada timingnya ya. Itu kan tidak semuanya dikeluarkan pada hari hanya. Tapi kan di sini juga. Di sini juga. Pertama timing, kedua volume, ketiga valuta. Ya. Valuta. Ini harus diatur. Nah, ini di Treasury ngaturnya. Ya. Jadi ada yang sifatnya tuh ini lebih ke taktikal 1 tahun bagaimana ngatur cash flow-nya. Ya. Nah, kalau valutanya misalnya kebutuhannya kita perkirakan di M4 bulan ke-4 nih. Kita perlu real. Ya. Dan nggak main-main kan jumlahnya, puluhan juta dolar, 200 juta dolar, gitu kan? Itu kan besar banget gitu loh. Nah, apakah kita akan beli pada saat itu? Harus dicicil, gitu kan? Tapi kalau dicicil, artinya kita beli valuta asing, risikonya apa? Membalanskan itu tuh antara kita kebutuhan kita seperti ini, risikonya seperti ini. Nah itulah dituntut ya kita untuk mempertimbangkan segala hal gitu ya. Oke. Karena kita bicara bermanfaat. Jadi kalau misalnya kita membiarkan ini pembayaran haji tidak at cost, berarti kita harus mengupayakan nilai yang kita himpun itu mengenerate income, nilai manfaat yang besar, gitu kan ya. Nah itu kita ngelihatnya berarti di neraca. Ya, ini adalah dana haji. Nah, ini adalah aset. Aset ini bisa kas, bisa investasi, ya, bisa fixed asset. Fixed asset hotel misalnya. Mungkin kita di sini teman-teman dari sana melihat kenaikan harga hotel di Saudi itu sekian persen per tahun, ya kan? Nah, kalau kita mending mana nih? Kita tetap ngikutin tren itu atau kita beli aja di sini fixed asset, ya, agar supaya kita bisa saving dari sisi nanti tahun-tahun berikutnya nih, ya, terhedge biaya hotelnya sudah terhedge, terpagari risikonya. Ya, kita tinggal mikirin ini yang lain, gitu kan. Nah, investasi ada berbagai pilihan. Ya. Hukum investasi itu saat ini, gitu ya, yang ditetapkan Tuhan Yang Maha Kuasa itu high risk, high return. Ya. Low risk,
Low return. Low risk, low return. Ya. Nah, tapi karena untuk melindungi dana haji ini, gitu ya, maka di sini tidak boleh rugi. Low risk high return. Ya. Low risk, high return. Pengennya adalah low risk, high return. Ya. Jadi upayakan investasinya itu adalah low risk, high return. Gitu. Jadi tuntutan menjadi manajer investasi Bank BPKH itu adalah luar biasa. Ya. Nah, dikenalkan investasi-investasi yang ya dari pelajari kan, dari apa aja investasinya ini berupa apa? Harga. Emas. Kalau beragam ini cukup ya. Ya. Emas. Investasi langsung. Contohnya apa? Penyertaan modal. Penyertaan modal, apalagi? Joint venture. Penyertaan modal, Anak perusahaan. anak perusahaan ya. Anak perusahaan. Terus apalagi? Ya subsidiary itu anak perusahaan. Apalagi? Pembiayaan masuk mana? Pemberian modal. Penyertaan modal. Pembiayaan, kasih pembiayaan. Oh jangan. Join. Penyaluran pembiayaan ngasih kredit. Lainnya kalau nggak salah. Lainnya. Lainnya. LKS lain itu kan. Selain deposit dan bla-bla itu kan. Pembiayaan itu nyaluran kredit seperti yang jelasin Pak Arinto itu. Nah, jadi di neraca BPKH itu kan nanti ada, saya ulangi ya sini ya. Ada kas, ada emas, ada sukuk, ada pembiayaan, ada investasi langsung, ada fixed asset. Ya. Ini bisa menghasilkan keuntungan nggak? Sedikit. Bisa kalau dijual. Terlalu sedikit. Kalau dijual. Ya. Iya, kalau dijual. Keuntungan itu ada namanya capital gain. Penyertaan modal. Ketika dijual. Ya, capital gain. Selisih antara yang kita terima menjual dengan yang beli. Ketika beli itu capital gain. Tapi juga ada keuntungan yang sifatnya operasional. Operational gain, ya, atau investment gain. Misalnya sukuk dapat kupon. Oh, emas enggak. Ya, sukuk ini berarti capital gain. Ya. Pembiayaan, Kapital. investasi langsung. Investasi operasional gain. Personal. Ya, ini mix lah ya. Kalau kita beli hotel gitu kan ya, nah, bisa jadi suatu saat ininya terapresiasi, atau ini sebenarnya untuk saving cost. Oh. Saving cost ya, atau bisa ini investasi langsung ini kan kayak misalnya punya saham di muamalat untuk menunjang operasional ini apa namanya BPKH, keuangan BPKH gitu ya. Ada sukuk. Ya. Risikonya apa nih? Harus rendah. Kas ada risikonya nggak? Ada likuiditas. Risiko kita pegang kas apa? Nilainya berkurang, value-nya berkurang. Nilai berkurang. Bisa kita kendalikan nggak? Nggak bisa kita kendalikan. Bisa. Ya. Emas, risikonya apa? Enggak, bukan. Returnnya kecil aja. Return juga sama Return kecil. apa? Ketersediaan. Returnnya enggak. Returnnya kecil. Kan nggak ada return. Adanya capital gain. Oh ya. Kenaikan harga nanti kalau naik, Iya. ya kan? Apalagi risikonya? Ya, emas bisa turun kan? Hilang. Ini hilang, risikonya hilang, Oh. ya kan? Emasnya palsu. Kita bikin kita kejauhan. Mana ngikutin nggak? Nah, yang Surabaya. Oh iya. Antam. Nah, bagaimana kita bisa kalau kita ini? Ya, kita harus waspada itu, Ya. gitu kan? Sukuk, risikonya apa? Gagal bayar. Nggak bisa Itu bayar risiko apa kupon. namanya? Risiko kredit. Apalagi? Kenapa risiko pasar? Naik turun. Kenapa? Apanya naik turun? Benchmark. Hah? Benchmark nggak ya? Par. Benchmark.
Apa risikonya sukuknya? Imbal hasil. Risiko kredit. Iya. Imbal hasil. Kredit ini kan gagal bayar. Inflasi jadi nggak bisa bayar. Likuiditasnya Likuiditas. kita nggak bisa mencairkan sesuai sebelum Tempo. sesuai tenor. Likuiditas. Tapi Saya kasih tanda tanya ya. Pembiayaan. apa ya? Risiko kredit. Risiko kredit. Apalagi? Risiko likuiditas. Resiko yang nggak bisa bayar, yang dia nggak bisa bayar kredit. Ya, jadi risiko kita melakukan pembiayaan itu risiko kredit nggak bayar. Iya. Tapi juga ada salah kasih, salah ngasih. Oh, Ya, Reputasi. itu lebih ke risiko operasional. Ya, pengikatannya tidak sempurna. Nah, nanti siang sama belajar ini ya, legal aspek kredit. Kalau kitanya nggak bisa bayar resiko. Kita Pengikatannya salah. kredit kalau dia Pasti kan bisa menimbulkan kerugian. ya, tapi ya terus kan juga. cek. Kalau investasi langsung, Imbal hasil operasional Imbal hasil. Iya. ya jadi misalnya investasi langsung kan punya saham di muamalat. Iya. Risikonya apa? Imbal hasil. muamalatnya Kinerja bangkrut. investasinya tidak sesuai dengan harapan. Ya. Risiko bisnis lah ya. Ya, risiko kredit. Sekali lagi sampai Nah, Nggak bawa tapi saya ingin melihat bisnis. di sukuk. Ya, sukuk tadi kan nggak bisa dicairkan katanya. Ya. Jadi perbedaan ini antara sukuk sama pembiayaan. Pembiayaan ya. Ini relatif lebih liquid dibandingkan pembiayaan. Maksudnya lebih liquid itu lebih mudah dikonversi menjadi uang. Ya. Dengan cara menjual. Sukuk itu lebih mudah karena lebih banyak yang percaya. Ya, dengan kualitas aset ini tergantung ratingnya juga. Tapi kalau pembiayaan tidak ada informasi publik yang dibagikan. Kalau sukuk itu ada informasi publik, ada keterbukaan, ada pengawasnya, OJK pasar modal. Pembiayaan cuma bank sendiri, ya. Tapi bukan tidak bisa dijual, ya pembiayaan. Kalau sukuk relatif bisa dijual, ya. Tetapi kaitannya dengan accounting, sukuk itu dibukukannya itu ada 3 jenis. Menurut tujuan kita membeli sukuk. Ya, tujuan kita membeli sukuk. Pertama, tujuan membeli sukuk itu adalah trading. Kita ingin mendapatkan keuntungan dari capital gain. Kita beli berapa, kita jual berapa, bukan dari kuponnya. Ya. Kemudian yang kedua, emang kita ingin sampai jatuh tempo, kita ingin dapat kuponnya. Hold to maturity. Ya, ATM ini. Kita ingin dapat kuponnya dari bulan ke bulan. Ada di antara 1 dan 2 ini namanya available for sale. Saya bukan untuk trading, tetapi untuk jaga-jaga, untuk pengelolaan likuiditas. Stocking. Ya. Kan saya ketika ini kan saya mengelola likuiditas bulanan nih, ya kan? Nah kadang-kadang kalau misalnya kas semua kan nggak ada hasilnya, ya kan? Mending saya kasih sukuk. Nah sukuknya tapi apa nih? Apakah saya trading atau HTM? Kalau trading secara syariah dipertanyakan, ya. Kalau HTM, loh nanti kalau saya butuh bagaimana? Makanya disebutkan di oke, kalau gitu saya buka secara AFS, available for sale, tersedia untuk dijual. Ya. Nah, ini ada implikasinya di pencatatan atau keuangan. Udah 11.30 ya? Iya, Pak. Oke, sebentar aja. Kok nggak kelihatan di sini? Nggak connect ya, Pak. Iya. Ini ada di sini. Nah, saya ini lagi.
Saya kencang amat. Kencang amat itu. Ya. Itunya gede. Sukuk ya. Sukuk 100. Biasanya sukuk itu pokoknya itu dibayarnya pada saat jatuh tempo. Iya. Kalau kita kemarin saya kasih tabel pembiayaan, itu ada angsuran tiap bulan. Pokoknya diangsur juga turun. Iya. Tapi kalau sukuk 100 nanti ketika di akhir tahun kelima itu jatuh tempo. Nah, biasanya ada pembayaran kupon bagi hasil. Apakah 3 bulanan atau 6 bulanan? Ya. Misalnya 5%, ini 10% ekuivalen kuponnya. 10%, jadi tiap semester kita dapat 5 gitu. Ini kita kuponnya ekuivalen 10%. Ya. Nah, kalau kita membelinya sukuk itu untuk available for sale, ya, ini akan diperlakukan seperti valuta asing. Ya. Meskipun kita nilai historicalnya ada 100 ketika kita bukukan, gitu ya. Tapi kalau misalnya ini suku bunga di pasar naik atau turun, itu akan mempengaruhi harga suku. Ya. Kalau misalnya harganya ini kuponnya 10 nih. Kalau misalnya suku bunga di pasar naik menjadi 12, BI rate-nya 12 naik jadi 2% gitu ya, maka harganya akan turun. Ya. Sukuk ini kalau dibeli kita jual ke orang lain tidak akan dibeli 100. Ya. Tapi akan dibeli 100 lebih. 10, 12 ya. Oh, 12 ini ya, suku bunga naik ya, turun menjadi 98. Jadi nanti di sini kita juga akan melakukan kayak revaluasi tadi itu. Ya. Kalau kurs tadi kan 16.500, 16.600 atau 400 kan? Nah, ini suku bunganya naik 12%, pada sukuknya kuponnya hanya 10%, maka investor kalau kita jual itu hanya akan membeli kurang lebih 98. Membeli di bawah harga nominal ini istilahnya adalah at discount. At discount. Tapi kalau suku bunga turun, ya, menjadi 8 katakan, ya, orang yang akan beli suku kita ini akan membeli di atas 100, misalnya 102, ya, agar supaya yieldnya, ya, dengan saya beli 102 kemudian dapat yield 10%, itu akan setara dengan yield di market 8% ini. Ya. Market tidak bisa dikalahkan. Ya. Nah, ini namanya at premium. Ya, ada at diskon, ada at premium. Jadi kembali ke sini tadi itu investasi di suku, ya, itu selain dari risiko gagal bayar kredit, ya, ada risiko likuiditas, kemudahan itu dijual, gitu ya. Tetapi ada juga risiko pasar. Ya, ini naik turun ini karena apa? Adanya pergerakan suku bunga, salah satu harga yang ditetapkan di pasar. Ya. Oke, nggak apa-apa. Ya. Oke, sudah jam 11.30.